10 makanan paling ekstrim di Indonesia. Kalian berani nyoba atau enggak nih? Nah, di video kali ini yang bakal kita reaksi bareng-bareng ya cuy, soal mengenai makanan paling ekstrim di Indonesia dari channel YouTube-nya Awan TV. Kira-kira seperti apa? Buat teman-teman pastinya tonton sampai akhir. Siapa tahu kalian ada yang pernah makan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan kepala apa tuh cuy? 10 makanan paling ekstrim di Indonesia. Indonesia dianggap sebagai salah satu surga wisata kuliner karena hampir semua jenis kuliner tersedia di Indonesia. Ya ampun guys, Salah makin satunya penasaran ya. makanan Itu kepalanya ekstrim. apa cuy? Keberadaan makanan ekstrim di Indonesia tak lepas dari keberagaman Ulat, budaya anjir. dan tradisi yang membentuk identitas Indonesia saat ini. Tak heran bila kuliner ekstrim Indonesia bisa ditemukan di hampir seluruh daerah. Inilah 10 makanan paling ekstrim di Indonesia. Oke, kita penasaran banget nih ya. Di peringkat ke-10 ada sambal tumpang. Apa tuh isinya? Sambal tumpang. Sambal tumpang memanfaatkan tempe sebagai bahan utama. Uniknya, tempe yang digunakan adalah campuran tempe yang sudah mau membusuk dan tempe yang masih dalam kondisi bagus. Kok bisa cuy? Tempe yang sudah mau membusuk dibuat jadikan sambal cuy. Emang gak apa-apa tuh ya buat dimakan? Tempe lalu ditumis dengan berbagai bumbu dapur, santan, dan penyedap rasa. Hasilnya Tuh, ada guys. bau khas dari tempe busuk ketika disantap. Nggak bisa ngebayanginnya cuy kalau misal kata kita makan tempe busuk gitu loh. Sambal tumpang terkenal di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tuh guys. Di Ada yang berani peringkat makan nggak nih? ke-9 ada belalang goreng. Belalang goreng. Belalang Kayaknya gue pernah makan dulu pas masih kecil cuy. Rasanya hampir mirip-mirip kayak ayam goreng gitu ya cuy. goreng merupakan salah satu makanan ekstrim yang berasal dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Wih, gede-gede lagi ya. Sudah sejak lama warga Gunung Kidul mengkonsumsi belalang goreng. Tuh Rasanya guys. yang renyah dan gurih menjadikan makanan ekstrim satu ini sangat digemari oleh semua kalangan. Tapi kalau belalang oke lah ya. Kan makanannya nggak ekstrim-ekstrim banget ya untuk belalang itu. Palingan ya serangga atau rumput-rumputan gitu ya cuy yang dimakan. Buat temen-temen yang udah pernah nyobain belalang, yuk komen-komen di bawah sini ya cuy, gimana rasanya nih. Banyaknya pecinta belalang goreng saat ini banyak ditemukan belalang goreng dalam kemasan yang dijual di beberapa tempat di Gunung Kidul. Wah, apa nggak punah tuh ya cuy dijadikan makan kayak gitu cuy. Dan itu satu toples aja udah berapa puluh belalang ya yang digoreng. Kendati demikian, kandungan Tuh, guys. protein tinggi pada belalang kerap menyebabkan alergi gatal-gatal. Aduh. Oleh karena itu, sebaiknya tidak mengkonsumsi belalang secara berlebihan. Wah, ternyata bahaya juga ya guys kalau konsumsi terlalu Di banyak. peringkat ke-8 ada rempeyek laron. Wih, Makanan Rempeyek berbahan dasar laron? hewan laron yang diolah menjadi rempeyek atau peyek dikenal di masyarakat Yogyakarta, Boyolali, dan Wonogiri hingga tapi yang jadi pertanyaan tuh ya cuy, laron itu kalau di tempat gua dia muncul biasanya pas hujan-hujan. Lah, kalau misal kata dijual begini, gimana cara nyari laronnya cuy? Apa nunggu setiap musim hujan ya? Ponorogo. Sebagian orang mungkin menilai bahwa olahan dari laron ini terdengar aneh dan bahkan menjijikan. Namun, di balik kesan tersebut, masyarakat setempat percaya bahwa laron mengandung protein tinggi yang bermanfaat bagi tubuh. Wih, Laron. kalau zaman gue dulu pas di musola itu biasanya laronnya dijadikan sate cuy, ditusuk pakai lidi tuh dan rasanya enak banget cuy, apalagi dikeringin. Mantap bener. Buat teman-teman yang pernah nyoba, komen-komen di bawah ya. Laron pada dasarnya adalah rayap jantan dan betina yang telah mencapai usia matang. Rayap Ternyata ini rayap memiliki cuy. sayap dan umumnya muncul pada awal musim hujan saat mereka mencari pasangan untuk melakukan reproduksi dan membentuk koloni baru. Nah kan guys, bener pas musim hujan ya. Di peringkat ke-7 ada lawar. Lawar? Apa nih lawar? Adalah salah satu makanan khas budaya Bali. Makanan ekstrim ini mirip dengan salad. Bedanya, lawar dibuat dengan bahan dasar daging babi cincang, darah segar, dan Oh my sayur God. mayur. Beberapa Gue nggak bisa habis mikir ya cuy. Kalau udah ada darah seger, nggak bisa berani makan dah gue. Buat teman-teman yang pernah ngerasain, gimana sih rasanya cuy? Yuk jelasin di bawah ya. Penasaran banget. orang yang awam tentang lawar pasti akan enggan mencicipi kuliner ini. Iya. Wajar karena proses pembuatan lawar tidak dimasak.
baik tidak digoreng dimasak. maupun direbus atau dikukus. Terus? Darah binatang ini pun tidak dimasak, melainkan langsung dicampur dalam adonan lawar. Oh my Menikmati god. lawar jenis ini tentu menjadi tantangan kuliner tersendiri bagi orang yang awam tentang lawar. Namun, Beneran sih nggak kuat bagi gua. orang Bali hal ini sudah biasa. Hidangan ini biasanya akan disajikan ketika upacara adat di Bali atau hari-hari penting lainnya. Di Tuh, peringkat guys. ke-6 ada botok tawon. Botok tawon. Di Banyuwangi, Jawa Timur terdapat Wih, di Banyuwangi? makanan ekstrim bernama botok tawon. Dari namanya saja dapat diketahui jika makanan ini menggunakan bahan dasar sarang tawon atau lebah. Oh Rasa dari wow. botok tawon bervariasi, ada yang pedas, manis, serta asam segar. Cara Aduh, padahal enak ya cuy. Dulu gue masih kecil pernah makan untuk tawonnya aja sih. Tetapi pas udah gede malah alergi ya cuy. Mentul-mentul di sini sama di sini ya. mengolah botok tawon adalah dengan mencampur larva dan sarang lebah dengan parutan kelapa muda yang telah dibumbui. Bumbu-bumbu yang digunakan adalah bawang merah, bawang putih, kunyit, kencur, daun salam, gula merah terasi, dan garam. Tuh Adonan guys. kemudian dibungkus daun pisang dan disematkan dengan lidi dan dikukus hingga matang. Wah, buat Perpaduan teman-teman bahan yang dan pernah bumbu ngerasain, tersebut komen-komen ya. membuat rasa botok tawon memiliki perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit pedas. Jadi lapar cuy. Di peringkat kelima ada sate biawak. Wow, biawak juga dibikin sate loh cuy. Reptil yang hidup di rawa-rawa ini dijadikan makanan ekstrim bagi sebagian orang Jawa. Biasanya biawak akan diolah menjadi sate maupun tongseng sesuai selera. Wih, Bahkan katanya daging Gede biawak banget lagi ya. lebih enak daripada daging ayam ataupun daging kambing. kok bisa cuy? Tapi yang gue denger iya sih katanya daging biawak itu enak banget dan bikin badan kita anget gitu cuy. Dan di sini dikatakan lebih enak daripada daging ayam dan juga daging kambing. Emang perbedaannya apa sih cuy? Buat teman-teman yang udah pernah ngerasain, bantuin jelasin di bawah ya. Meski enak, tidak semua orang bisa makan daging biawak karena jika tidak cocok bisa timbul reaksi alergi. Jadi Ya ampun. jika mencoba sebaiknya jangan banyak-banyak dahulu. Sate biawak banyak ditemukan di daerah Madiun, Banyuwangi, Tuban hingga Bojonegoro. Beberapa orang meyakini bahwa daging biawak bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit parah. Salah satunya yaitu untuk menyembuhkan kulit gatal-gatal, kutu air, kulit pecah-pecah, serta alergi. Wah, banyak banget manfaatnya cuy. Ternyata ya daging biawak itu. Di peringkat keempat ada sabeta. Apa tuh sabeta? Sabeta juga biasa disebut dengan ulat sagu. Sabeta bisa Ulat disantap di sagu. beberapa daerah seperti Maluku dan Papua. Wow, nggak kebayang cuy buat teman-teman. Mau nggak nih makan makanan kayak gini? Jika di Maluku, sabeta disajikan dalam olahan sate, sedangkan di Papua, Dibikin sabeta sate? sering dimakan mentah-mentah. Wih, Memakan dibikin ulat sagu mentah loh. sudah Dimakan banyak mentah. diketahui, khususnya bagi kamu yang suka menonton acara televisi tentang suku pedalaman di timur Indonesia. Yang jadi pertanyaan gue tuh apa nggak gatel ya? Sesuai namanya, ulat ditemukan dari pohon sagu atau pohon kepala yang sudah mati. Ukuran ulat sagu yaitu sebesar ibu jari dan bisa dikonsumsi mentah ataupun diolah dahulu seperti direbus atau dibakar seperti sate. Ya ampun cuy. Ibu jari segini gedenya. Gede banget ya cuy. Kayaknya makan 5 biji udah kenyang ya. Meski tampak menjijikan, ulat sagu ini kaya akan protein, asam amino, dan bebas kolesterol. Ternyata unik-unik ya cuy, makanan ekstrim di Indonesia. Beneran ekstrim. Duh, buat teman-teman gue pengen denger nih menurut pendapat kalian. Yang mau nambah-nambahin bisa langsung komen-komen di bawah sini ya cuy. Makanan ekstrim apa yang belum ada di sini dan kita masih belum tahu. Langsung ramein aja di bawah ya cuy. Dan buat teman-teman yang paling enak menurut kalian dari video yang udah kita tonton, kira-kira apa nih? Bisa langsung ramein aja di kolom komentar di bawah. Thank you banyak deh pokoknya ya buat channel Awan TV yang membagikan video ini ke kita semua ya. Jadinya kita sedikit tahu tentang makanan ekstrim yang ada di Indonesia. Dan thank you banyak juga buat teman-teman udah nonton bareng gue sampai akhir ya. Semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Sebelum itu, jangan lupa juga bantuin support channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe di bawah. Thank you.